Ini juga suatu kasus penebalan tengkuk leher pada usia 11-12 minggu, tepatnya pada trimester pertama. Ini posisi bayi sedang tengkurap ya, telungkup. Perhatikan panah yang kita tunjuk itu adalah selaput leher yang kulitnya menebal terisi oleh cairan. Jadi penebalan leher ini adalah kelenjar lemak, kelenjar getah bening, di mana kelenjar getah bening itu berhubungan dengan pompa fungsi dari jantung. Artinya kalau sampai kulitnya bengkak di bagian leher, menandakan juga berarti kemungkinan fungsi jantung janin dari awal itu sudah tidak bagus atau rusak. Nah, di sini kita ukur batasnya penebalan tengkuk itu adalah 2,5 mm. Ada yang memakai 3 mm, tapi kita memakai patokan 2,5 agar lebih banyak yang terseleksi. Nah, ini yang kita ukur bagian tengkuk yang sangat-sangat tebal. Nah, ini kita perhatikan ukurannya mencapai 3,4 mm, sangat tebal. Dan kemungkinan juga ini berhubungan dengan kondisi di mana tulang hidungnya absen. Nanti kita coba amati pada bagian wajah. Nah, kita coba melihat bagian wajah janin. Di sini kita tidak melihat ada tulang hidung pada area wajah. Kondisi ini berhubungan dengan suatu kelainan, terutama jenis-jenis kelainan Down syndrome atau Turner syndrome, bisa juga kelainan pada kromosom-kromosom lain seperti kromosom 18 dan 13. Maka setelah kita menemukan suatu kelainan penentu tanda kelainan genetik ini, kita anjurkan dia untuk lakukan cek genetika untuk membuktikan apakah genetikanya memang terkena masalah. Hanya kembali kita berikan hak itu tersebut pada orang tuanya, apakah mereka menerima kondisi tersebut dan siap untuk menerima kondisi apapun yang terjadi. Karena kalau memang mereka sudah siap, ya kita tidak perlu melakukan cek genetika apapun kalau mereka memang mau menerima apapun kondisi dari janinnya. Hanya kalau memang sesuai dari standar bahwa kita telah menemukan kecurigaan marker kelainan genetika, maka tindakan selanjutnya kita lakukan analisa genetika. Tentu saja setelah kita menemukan kelainan genetika sudah terbukti, kita tidak bisa merubah apapun. Jadi semua yang memang sudah ditakdirkan dengan segala kelainannya ini tidak bisa kita rubah. Jadi pemeriksaan genetika itu setelah kita mengetahui kondisi kelainan yang berat ini, ya hanya just to know saja, tidak bisa untuk merubah apapun yang sudah terjadi. Perhatikan ini kulitnya yang terlihat menggelembung di sekitar leher, sekitar perutnya. Ini kulit tengkuknya seperti jaring-jaring sekat di sekelilingnya ini. Nah, ini jadi seolah-olah kulit perutnya ini melembung. Dan umumnya dengan kondisi tersebut biasanya jantung janin itu sejak awal ada yang bocor atau ada yang rusak. Jadi ini sebenarnya baru trimester pertama yang seharusnya kita belum melakukan analisa pemeriksaan, tapi kelihatan kok di sini ada jantungnya yang tidak beres, ada jantung yang bocor. Padahal ini baru trimester pertama, kita sudah bisa melihat kondisi tersebut sejak awal trimester pertama. Kecurigaan ada ventricle septal defect dari jantungnya yang bocor.
Jadi biasanya kondisi pembengkakan dari tengkuk atau nuchal thickness, biasanya permasalahan dimulai dengan kondisi jantung janin yang sudah tidak bagus. Ini 4 chamber view-nya, namun kita tadi melihat seolah-olah memang ada bagian dari sekatnya yang bocor. Ini kita lihat lambung yang sudah terisi, artinya proses mencerna sudah bisa dimulai. Area kelamin bayi mungkin belum terlihat, sepintas soal bayinya bayi laki-laki. Namun sebenarnya ini masih terlalu awal untuk melihat kelaminnya karena ini minggunya baru 11-an minggu. Ini yang kita lihat, kemungkinan ini bayinya nanti laki-laki. Jadi ya kita edukasi orang tuanya bahwa kemungkinan janinnya akan berkembang menjadi kondisi Down syndrome dengan segala keterbatasannya. Nah, setelah kita tahu kondisi tersebut, kita edukasi orang tuanya apakah orang tua menerima kondisi tersebut atau memang ingin membuktikan sampai level analisa genetika. Namun apabila mereka tidak mau melakukan pemeriksaan genetika dan menerima kasus ini, apapun yang terjadi ya kita hormati keputusan dari orang tua dan kita edukasi kondisi-kondisi yang kemungkinan terjadi apabila nanti bayi ini lahir dengan sesuai dugaan bahwa dia memiliki handicap berupa Down syndrome dengan kemungkinan juga sindrom-sindrom yang lain. Namun sekali lagi kita juga harus mengedukasi bahwa kondisi janin dengan kecacatan seperti ini kemungkinan juga tidak bertahan di dalam kandungan. Secara seleksi alam biasanya juga alam akan menyeleksi kondisi tersebut sehingga bayi bisa terjadi kematian janin dalam perjalanan prosesnya pada bulan-bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 atau bahkan menjelang lahirnya bayi. Ini yang sering kali terjadi pada kasus kemungkinan intrauterine fetal death yang tidak bisa kita jelaskan penyebabnya. Ternyata si bayi membawa suatu kelainan genetik yang kemungkinan tak terdiagnosa sejak awal. Andai ini saja pasien tidak datang pada minggu yang tepat seperti ini, kemungkinan juga tidak akan terdiagnosa entah apakah bayinya meninggal duluan ataukah bayinya kemudian berkembang sementara tanda-tanda menunjuk kelainannya ini sudah tidak terlihat. Tentunya tidak semua kondisi pemeriksaan akan melihat tulang hidung pada setiap pemeriksaan. Jarang sekali juga pada pemeriksaan dilihat betul-betul apakah tulang hidungnya ada atau tidak. Kemudian apalagi kadang mau melihat kelainan bawaan jantung dengan katup yang bocor, sekat yang bocor. Namun kadang-kadang itu terlewat. Nah, maka dari awal trimester pertama kita sudah melihat kondisi kecacatan seperti ini di mana tengkuknya sangat tebal, jantungnya bocor, dan sebagian badan bayi ini sudah membengkak. Inilah suatu kondisi dengan penebalan NT, nuchal thickness, absen nasal bone, tulang hidungnya tidak terlihat. Ini pada kehamilan 11-12 minggu dengan kemungkinan berhubungan dengan trisomi 21 atau juga monosomi X atau Turner syndrome 45X0. Dan setelah ini kita anjurkan analisa genetika andai orang tua menginginkan untuk mengetahui sampai detail genetika apa yang dialami oleh si janin dalam kandungannya sekarang. Namun tentu saja kondisi tersebut tidak akan merubah apapun yang sudah terjadi pada saat ini.